Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk meneruskan kembali kajian-kajian kita pada penggalian dan pemaknaan ayat-ayat Al-Quran. Untuk itu, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan melanjutkan kembali kajian kita pada ayat yang ke-31. Sebelumnya, mohon izin berkenan memberikan kami kesempatan untuk meringkas di ayat 30 sehingga kita memahami korelasi terkait dengan pemaknaan di ayat ke-31, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan misi tugas khusus kepada manusia saat mulai tercipta dan diperkenalkan kepada seluruh makhluk yang telah tercipta, khususnya kalangan malaikat dan juga jin yang dicipta sebelum manusia. Bahkan dengan keutamaan tugas mulia ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menugaskan tugas ini kepada manusia untuk diemban dan diberikan satu pengagungan luar biasa hingga diviralkan di seluruh makhluk yang telah tercipta sebelumnya. Tugas itu adalah memakmurkan, menyukseskan, membawa kebahagiaan yang saling menggantikan dalam kehidupan di muka bumi khususnya. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Maka seperti pernah kita bahas, kata khalifah yang berakar dari kata khalafa, yaitu menunjuk pada makna yang saling menggantikan, memberikan kesan bahwa kehidupan kita tidak akan abadi di dunia ini. Di muka bumi ini akan ada generasi-generasi selanjutnya yang meneruskan misi-misi yang telah diemban sebelumnya. Untuk itu penting disadarkan pada diri kita. Pertama, menyiapkan generasi-generasi terbaik untuk meneruskan risalah kehidupan kita. Ayah melihat kepada anaknya, mempersiapkan apa yang telah dibangun sebelumnya, diteruskan kemudian hari. Jangan sampai ada anak-anak yang berkehidupan lantas lemah, khususnya dalam 3 bagian utama. Baik itu, mohon maaf, lemah imannya, lemah ilmunya, lemah hartanya. Seperti diisyaratkan di Quran surah ke-4 An-Nisa di ayat yang ke-9 itu. وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا khafu alaihim falyattaqullaha walyaqulu qawlan sadida. Dan itu bagian dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, kata khalafa juga yang kemudian menghasilkan pemaknaannya yang pembawa misinya dengan nama khalifah itu adalah memberikan isyarat tentang sesuatu yang makmur, yang bermanfaat, yang memberikan kesan-kesan kemuliaan dan kebaikan. Untuk itu, seorang yang bertugas di muka bumi, apapun yang ia lakukan dalam kehidupan, pekerjaan apapun yang ia kerjakan, sikap apapun yang harus ia tunjukkan, maka hendaklah mengambil dan melahirkan sisi-sisi yang selalu bermanfaat. Karena itulah kita dilatih untuk memandang yang bermanfaat, mendengar yang bermanfaat, berbicara yang bermanfaat, sampai dengan berjalan dengan cara yang benar ke tempat-tempat yang bermanfaat. Dan sifat dari itu semua melekat bahkan pada penamaan usia kita, yang pokok batas hidup yang disebut dengan ajal, cara menjalaninya disebut dengan umur. Dari kata umur inilah muncul kata makmur. Kemudian juga yang ketiga, teman-teman, selain menghadirkan segala yang bermanfaat, kita dimotivasi untuk mengambil makna yang ketiga, yaitu sukses dan membahagiakan. Jadi jangan tanggung. Seorang yang menjalani kehidupan di muka bumi ini, apapun profesinya, sepanjang itu baik dan telah ia rencanakan, buatlah target-target terbaik untuk sukses. Apapun itu, ya, dengan capaian-capaian, harapan-harapan tertinggi yang mampu bisa diraih. Bikin target yang paling tinggi menjulang, baik itu di birokrasi misalnya dengan jabatan, bagaimana supaya mendapatkan posisi puncak yang kalau digabungkan pada makna yang kedua tadi, dengan di puncak itu sukses, Anda bisa memberikan manfaat lebih banyak lagi. Bukankah pejabat memberikan manfaat dengan penanya, dengan keputusannya, dengan perintahnya? Pun demikian, Anda hartawan jangan tanggung, jadi pebisnis yang paling sukses, yang dengan kesuksesan itu harta Anda bisa dikelola, digunakan pada berbagai hal yang bermanfaat. Demikian ahli ilmu, demikian arsitektur, demikian para dokter dan sebagainya. Prinsipnya, silahkan titik kehidupan kita untuk mendapatkan kesuksesan tertinggi, yang dengan itu kita lahirkan kebijakan-kebijakan yang bermanfaat. Untuk itulah teman-teman sekalian, maka Al-Quran memberikan kepada kita petunjuk berkehidupan, kehidupan yang bermanfaat, sukses di bumi ini dalam rangka mewujudkan fungsi kehidupan kita sebagai amanat yang Allah berikan kepada kita agar dipertanggungjawabkan saat kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kehidupan itu ya seperti itu saja, kita jalani sampai tiba ajal. Ini yang harus dilakukan, persiapkan untuk regenerasi berikutnya, jalani dengan penuh manfaat, pilih passion sesuai dengan bakat kita, apa yang akan kita kemudian lakukan selama berkehidupan ini,
apa yang ingin kita spesialisasikan pada diri kita untuk kita kerjakan selama hidup, maka jadikan itu sukses, lahirkan manfaat, dan bikin kemudian peta-peta kehidupan sehingga dapat dibawa menuju kebahagiaan abadi di akhirat kelak. Karena itulah konsepnya, semua yang dikerjakan di dunia supaya bisa dibawa hasilnya ke akhirat dan mendapatkan kesuksesan lebih besar lagi. Sifatnya dalam pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala disebut dengan hasanah. Maka sering kita berdoa, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Demikian nanti kita akan temukan di ayat ke-201 di surah Al-Baqarah. Jadi semua apa yang kita kerjakan itu value-nya akan dikonversi dengan apa yang kita sebut dengan nama pahala itu, yaitu akan dibawa nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala sebagai catatan dari hasil misi yang kita kerjakan saat di dunia itu. Ada catatannya. Ya, berupa kitab yang akan ditunjukkan kepada kita, semua aktivitas kita tercatat, nilai-nilai kebaikan tadi jadi value disebut dengan ajrun, jamaknya ujur atau kita sering sebut dengan nama pahala. Itu nanti akan memberikan bekal-bekal kesuksesan, kebermanfaatan kehidupan akhirat kita. Iqra kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Maka saat kita berpulang, ya Allah perintahkan baca nih evaluasi raport engkau, gitu kan? Apa yang telah dituliskan sesuai dengan pekerjaanmu itu, dan dengan itulah engkau dinilai dengan apa yang kau hasilkan. Itulah titik akhir kehidupan yang sangat menentukan. Maka dengan tugas mulia itu tidak mudah kita jalani di kehidupan di dunia itu, ya. Untuk itu kita membutuhkan satu bekal. Kita butuh petunjuk. Kita bertanya kepada Allah, ya Allah, engkau tugaskan kami ini dengan misi yang sangat mulia, dengan capaian yang sangat tinggi, segala yang sangat luar biasa. Maka kita bertanya, apa bekal yang kau berikan kepada kami? Yang kau tunjukkan melalui kakek moyang kami Adam alaihissalam, yang dengan bekal itu kami bisa gunakan untuk mencapai target-target yang kau inginkan. Kami bisa gunakan untuk mencapai goal, ya, hasil-hasil yang engkau perintahkan kepada kami. Maka turunlah kemudian ayat ke-31 sekaligus untuk mengonfirmasi kekhawatiran-kekhawatiran malaikat yang mempertanyakan kepada Allah Subhanahu wa taala mengapa misi itu tidak diberikan kepada mereka yang notabene dicipta dengan potensi-potensi kebaikan saja, ya, tapi diberikan kepada manusia yang memiliki potensi nafsu yang boleh jadi bisa merusak atau bahkan menumpahkan darah. Seperti yang pernah kita bahas di pertemuan yang lalu, ya. Malaikat bertanya, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Maka ketika mereka mengonfirmasi kenapa enggak diberikan kepada malaikat saja, maka Allah mengatakan, aku maha mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Karena karakteristik malaikat itu tidak cocok, tidak sesuai untuk diberikan tugas atau misi yang harus dilakukan di muka bumi itu. Jadi kalau diberikan kepada malaikat, bukan malaikatnya nggak baik, tapi tugasnya nggak sesuai. Karena itu dasar yang pertama, isyarat paling dalam di ayat ini memberikan kesan juga kepada kita bahwa belum tentu orang baik itu kalau tidak punya kecakapan bisa menyelesaikan tugas yang diberikan. Ya, jadi itulah pentingnya memberikan tugas itu sesuai dengan kemampuan, bukan sekedar baik saja. Baik tak mampu mengerjakan itu tidak diperkenankan dalam persepsi Al-Quran. Kenapa? Karena boleh jadi pekerjaan itu tidak sesuai dengan kapasitasnya. Ya, jika pekerjaan diberikan kepada orang yang tidak memiliki kecakapannya, maka fantadhir sa'ah, kata Nabi. Ya, tunggu saja nanti kegagalannya. Ya, tunggu kejatuhannya. Ini sesuatu juga yang Allah tunjukkan dengan halus, dengan dalam, tapi dengan ya untayan-untayan yang sangat indah sehingga mencerahkan dan memberikan kebijaksanaan yang sangat tinggi untuk dipahami. Baiklah, muncul ayat 31 selain menegaskan keagungan Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui dan sangat maha mengetahui desain penciptaan. Kenapa dipilih manusia? Bukan malaikat, sekaligus memberikan juga penegasan kepada hamba-hamba Allah, khususnya manusia pertama pada saat itu, Adam alaihissalam, bahwa untuk menjalani misi yang dahsyat ini, yang mulia ini, bahkan malaikat pun tidak diberikan ya misi tersebut, apalagi juga jin terkait dengan itu semua. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat ke-31, dan ayat inilah yang akan kita coba bahas di kesempatan malam hari ini dengan bermohon taufik Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa membaca, memahami dan mampu mengamalkan itu semua dengan benar sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i ha'ula'i in kuntum shadiqin.
Baik, ayat 31 dari surah Al-Baqarah. Silahkan teman-teman bagi yang baru bergabung, dibuka ayat 31 surah Al-Baqarah paling kiri ya, agak sedikit ke atas. Ini saya mengambil tafsir yang ringkas dulu di malam hari ini supaya memudahkan dan percepat pemaknaan kajian kita. Masih dengan kitab Tanwirul Miqbas ya, min tafsir Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ya, alhamdulillah Allah berikan kesempatan kemarin saat baru pulang dari Saudi Arabia, kita sempat juga ke Taif dan mampir di Masjid Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dan juga alhamdulillah diberi kesempatan untuk berdoa ya di arah ke makam beliau yang dalam salah satu informasi sejarah berada atau melekat dekat masjid dimaksud. Mudah-mudahan bila ada kesempatan jamaah juga insyaallah bisa mengunjunginya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha. Dan Allah Subhanahu wa taala lantas mengajarkan kepada Adam alaihi salam beragam jenis asma, beragam jenis nama, beragam jenis pengetahuan. Teman-teman, izinkan kami menuliskan terlebih dahulu pembuka ayat ini untuk menegaskan dua kesan utama. Yang pertama, menepis anggapan, kekhawatiran atau konfirmasi malaikat yang bertanya dan mengkhawatirkan bila terjadi hal-hal yang kontraproduktif yang dilakukan oleh manusia alih-alih menunaikan tugasnya dengan benar, ya, malah dia berpotensi merusak atau menumpahkan darah. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menjawab itu semua dengan tegas sekaligus menepis kekhawatiran dimaksud, yang juga menyiratkan sebuah kesan bekal utama dalam menjalani kehidupan agar tidak terjebak kepada apa yang dikhawatirkan oleh malaikat itu. Quran surah ke-2 Al-Baqarah di ayat yang ke-31. Okay. Baik, kita tuliskan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama, okay, wa 'allama Adam al-asma'a, okay, kullaha. Ya, Adam al-asma'a kullaha. Baik, ini pembuka ayatnya. Wa 'allama, dan Allah mengajarkan. Baik, dan bentuk dari pengajaran ini kata kerja dasar yang diambil di sini menggunakan fi'il madhi. Baik ya, pelan-pelan. Ingin memberikan kesan satu taukid dalam bentuk penguat. Saat yang bersamaan juga memberikan kesan pokok atau dasar sesuatu, karena kata kerja bentuk madhi itu sekaligus infinitif, kata kerja asal. Ya, memberikan pokok atau dasar sesuatu. Jadi kalau Anda ingin memberikan satu penegasan pada informasi yang disampaikan dalam bentuk kata kerja, maka informasi itu bisa disampaikan dalam bentuk kata kerja dasar, disebut dengan fi'il madhi namanya. Maka kesan yang terambil itu memberikan kesan sebuah penguatan, disebut juga dengan taukid. Jika informasi yang disampaikan itu dalam bentuk semisal pengajaran, pemberitahuan, atau penekanan pada sesuatu, maka juga memberikan sebuah kesan dasar atau pokok dari sesuatu. Seakan memberikan kesan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan penekanan kuat untuk menepis dugaan-dugaan malaikat, sekaligus menekankan pada setiap manusia dari sejak manusia pertama ketika tercipta, kalau ingin sukses menjalani kehidupan di muka bumi itu, ya, maka kembalilah kepada pengajaran-pengajaran yang Allah berikan, ya, sejak manusia pertama tercipta. Kembali pada petunjuk Allah, pelajari ilmu yang Allah telah berikan kepada kita semua, ya kan? Dasarkan pada segala sesuatu yang Allah tunjukkan kepada kita, dan itu sangat ditekankan. Ya, berbeda dengan ketika kita menemukan nabi-nabi setelahnya yang diberikan pengajaran juga oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seringkali bentuknya menjadi mudhari'. Ya, seringkali bentuknya menjadi apa? Mudhari'. Dari kata 'allama menjadi yu'allim. Ya, yu'allimu. Ya, kita percepat misalnya.
ke era Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan beliau, memilih beliau sebagai rasul terakhir yang termulia. Dan tentu konsekuensi dari menetapkan sebagai seorang rasul ini adalah mengajarkan berbagai macam jenis pengetahuan, mengajarkan cara memahami wahyu yang diberikan, ayat-ayat yang disampaikan, gitu kan? Maka bentuknya menggunakan fi'il mudhari. Misal ketika Nabi Ismail dan Ibrahim alaihissalam mendoakan akan hadirnya risalah terakhir dari dekat Ka'bah al-Musyarrafah di kota Makkah al-Mukarramah, terabadikan di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 129, maka kata ini muncul, ya, Rabbana wab'ath fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab, ini kan, wal hikmah, ya, wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Maka risalah-risalah yang disampaikan dalam bentuk pengajaran ini menggunakan bentuk apa? Mudhari'. Jadi Allah memberikan kepada Nabi Muhammad SAW setelah mengutus, ya, kemudian membacakan ayat-ayat kepada beliau melalui Jibril alaihissalam, ya, dan setelah itu diajarkan ayat-ayat itu kepada masyarakatnya, kepada umatnya melalui doa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Dari kata 'allama prakteknya menjadi apa? Yu'allimu. Demikian dijawab di Al-Baqarah ayat 151. Kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu 'alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitab. Jadi menariknya, ketika diberikan penegasan dengan menggunakan kata 'allama dari sejak era Adam alaihissalam, hasil dari pendidikan yang Allah berikan ini diajarkan kepada juga generasi selanjutnya yang diteruskan kepada umatnya sehingga berkelanjutan sampai kehidupan berakhir. Kesan apa yang bisa ditangkap di sini, teman-teman sekalian? Yang pertama, ya, kita catat baik-baik dulu, bahwa petunjuk Allah ini saat sejak diturunkan berupa pedoman berkehidupan yang disebut dengan hudan. Ingat, saya sering katakan, saat Adam diturunkan itu bersamaan dengan turunnya Adam alaihissalam, ada petunjuk berkehidupan disebut dengan hudan. Baca Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 38. Insya Allah kita akan sampai ke dalamnya. Qulna bitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Kan? Turunlah Adam dan Hawa, tugas kalian dimulai sekarang di muka bumi setelah diberikan pendidikan, ya, di surga sementara itu sampai kemudian diperkenalkan. Ini tugasnya, ya, perintahnya begini, ini larangan yang harus dijauhi, ini musuhnya, ya, iblis dan pasukan-pasukannya berupa setan. Ketika turun, misi yang dibawa sebagai khalifah seperti yang telah dijelaskan tadi, petunjuknya adalah hudan. Kalau ini diikuti dengan baik, fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Maka semua jalan kehidupan, misi yang ditempuh di bumi itu akan dijalani dengan penuh ketenangan, kedamaian, dan membahagiakan. Nah, ini, hudan ini berkelanjutan terus, ya, sampai risalah Nabi terakhir untuk umat terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, saat beliau diutus pun ditetapkan sebagai Nabi, sebagai Rasul, bersamaan dengan turunnya ketetapan risalah itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka diberikan pula hudan. Ya, dan tentu namanya akan dibedakan sehingga memberikan sebuah penekanan perbedaan dari generasi-generasi sebelumnya. Di masa Nabi Musa namanya Taurah, masa Nabi Isa, ya, alaihi wassalam ke atas, yaitu disebut dengan Injil. Masa Nabi Daud sebelumnya alaihi salam disebut dengan Zabur. Maka di era Nabi Muhammad SAW sampai umat terakhir, sampai kehidupan berakhir disebut dengan Al-Quran. Dan Al-Quran ini adalah hudan, kan? Ini Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat ke-185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnas. Nah, isi Al-Quran ini, isi semua pedoman yang mengiringi misi para rasul untuk mengajarkan kepada umatnya bagaimana menata kehidupan di muka bumi ini sebagai khalifah yang benar. Ini cara menyiapkan generasi, kan? Ini cara engkau menjalani kegiatan supaya bermanfaat. Ini cara menyusun capaian-capaian supaya mendapatkan capaian tertinggi dan sukses membahagiakan. Maka semua terkumpul di sini. Nah, di antara semua petunjuk-petunjuk yang ada di sini itu, maka penyertaannya disertakan dengan ini, ilmu. Nih. Dari sejak Allah mengajarkan kepada Adam, kemudian dikumpulkan, dikodifikasikan semua pengetahuan ini dalam bentuk petunjuk berkehidupan,
dan kemudian diteruskan sampai ke era Rasul terakhir yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk apa? Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an bukan sekedar firman yang kemudian kita baca, ya, belajar tajwid, dibaca dengan benar, gitu kan? Dapat pahala dengan berinteraksi itu, dapat pahala. Tapi bukan sekedar pahala dari bacaan yang kita perlukan. Yang kita perlukan juga peta kehidupan, bagaimana menjalani kehidupan ini. Seperti apa menjalani ini dengan benar, dengan baik, yang Allah ridha, dapat sukses dan sebagainya. Nah, petunjuknya mesti kita pahami. Maka untuk memahami ini semua, sehingga paham kita bagaimana cara berkehidupan, maka diturunkanlah kemudian di sini pun kumpulan-kumpulan pengetahuan, akumulasi berbagai macam bentuk pengetahuan. Ya. Nah, semua para nabi mendapatkan fitrahnya, mendapatkan fitrah kenabiannya langsung dari Allah, diajarkan langsung. Seperti Adam diajarkan, Nabi Muhammad pun diajarkan. Ya, jadi ada fitrah kenabian di dalamnya. Allah mengajarkan kepada Adam alaihissalam wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah mengajarkan kepada Adam berbagai macam jenis pengetahuan, berbagai macam ilmu yang Adam harus bawa sebagai bekal positif awal untuk digunakan menjalani misi kehidupan di bumi. Nah, dengan cara yang sama Allah mengajarkan kepada setiap nabi, rasul di eranya masing-masing sesuai dengan kebutuhan umatnya. Nah, umat Nabi Nuh, ya karakteristiknya beda dengan umatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka diajarkan kepada Nuh alaihissalam, diberikan pedomannya dengan karakteristik sesuai dengan umatnya. Umat Nabi Ibrahim berbeda lagi. Umatnya Nabi Muhammad SAW, ya dengan segala kompleksitasnya, dinamika kehidupannya, maka diberikan oleh Allah pedoman yang paling lengkap dan diajarkan kepada Rasulullah SAW berbagai jenis pengetahuan, ya, yang dengan itu mampu menjelaskan kandungan Al-Quran dan disampaikan kepada umatnya untuk sukses berkehidupan. Ya, karena itulah teman-teman sekalian, Anda bisa bayangkan ya, nabi-nabi sebelumnya kan rata-rata diutus tuh di tempat-tempat yang maju, yang hebat pada umumnya. Musa alaihissalam kan di tengah kemegahan Firaun dan kebanggaan-kebanggaan, ya segala macam pemerintahannya sukses, maju, tentaranya banyak, kuat dan sebagainya. Nabi Isa alaihissalam dengan suasana Romawi yang begitu maju kan. Demikian ke atasnya Nabi Sulaiman bahkan pegang kekuasaan. Nabi Daud jadi raja gitu kan. Nabi Muhammad diutus di mana? Ya, biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Diutusnya di lembah, itu lembah yang sangat gersang, masyarakatnya ya terakumulasi dengan keburukan yang sangat luar biasa, jauh dari pengetahuan, yang maju Romawi, yang maju Persia, ini di tengah-tengahnya yang paling rendah. Ya, peradaban nggak ada di situ. Dalam konteks ini maksudnya perakhlakan, ya, bagaimana akumulasi keburukannya, pengetahuan nggak muncul dan seterusnya. Tapi ketika Allah ingin buktikan kuasanya, diberikan pedoman Al-Quran, diajarkan pada Rasulullah, sifat ini diakumulasikan kemudian kepada Nabi Muhammad dalam bentuk pengajaran dan diperintahkan wa yu'allimuhumul kitab. Diberikan ayat Al-Quran, diberikan pemahaman, ditugaskan malaikat Jibril membimbing, diajarkan wa yu'allimuhumul kitab. Ya? Baik, apa hasilnya? Hasilnya khairu ummah. Kalau kita kembali ke ayat 151 dari surah Al-Baqarah, kama arsalna fiikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Bahkan mengajarkan berbagai macam ragam pengetahuan yang sebelumnya tidak kita ketahui untuk mengatasi berbagai tantangan-tantangan kehidupan yang mungkin kita akan hadapi. Itulah dahsyatnya petunjuk dalam Al-Quran yang memberikan kesan bahwa ilmu satu itu melekat pada setiap aktivitas yang akan kita jalani. Ya. Jadi semua kegiatan kita di muka bumi ini, di dunia ini, apapun yang akan dikerjakan, itu basicnya kata Al-Quran, mesti ada ilmu. Ya. Dan semua ragam pengetahuan yang dibutuhkan untuk menjalani kehidupan di muka bumi ini sudah Allah berikan, bahkan ditunjukkan pada manusia pertama yang tercipta. Wa 'allama Adamal asma'. Dan Allah telah mengajarkan kepada Adam, aku tegaskan ya, di bentuk penguat. Aku telah ajarkan kepada Adam berbagai macam pokok dasar-dasar pengetahuan yang semuanya dibutuhkan dalam menjalani kehidupan di muka bumi itu sebagai khalifah. Kullaha, semua ragamnya. Bahkan kalau kita ngaji banyak tafsir itu, ya nanti kita akan temukan bahasa tentang pengolah lahan, bagaimana mengolah di perkebunan, pertanian, berinteraksi dengan bahasa, menyesuaikan dengan lingkungan, bahkan mengenal hewan-hewan dan sebagainya. Itu semua dijelaskan. Nanti ragam tafsir kita akan temukan, ya, apa yang dimaksudkan. Secara singkat, Allah ingin memberikan kesan bahwa, hei malaikat, ya, kekhawatiran yang hadir
Saat engkau pertanyakan itu akan gugur. Ketika semua manusia yang bertugas sebagai khalifah itu menjalani kehidupan di bumi, dia memaksimalkan semua potensi pengetahuan yang Allah berikan kepadanya untuk menjalani tugasnya. Semuanya. Ya? Pun demikian, Allah berikan pesan kepada kita semua. Kalau ingin mengerjakan apapun di bumi, ingin sukses, ingin bahagia, ingin bagus, ingin kuat, maka basicnya ini. Maka turunlah Quran surah ke-17 ayat 36 untuk menegaskan, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Maka hendaklah engkau mengerjakan segala hal dengan basic pengetahuan. Jangan mengikuti, asal ikut-ikutan atau mengerjakan sesuatu yang engkau nggak punya basic pengetahuannya. Sungguh, semua dasar, ragam, potensi pengetahuan, sumber-sumbernya, semua sumbernya. Baik pendengaran, ini sumber pengetahuan. Kita dengar sesuatu, masuk data, diolah jadi informasi, keluar jadi tindakan. Kemudian juga penglihatan dan juga akal. Itu adalah bagian sumber yang mengkonstruksikan segala informasi jadi pengetahuan. Itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan benar atau tidaknya aktivitas dan tindakan kita. Pertanyaan terbesarnya, aktivitas apa saja yang akan dijalani oleh kita selama berkehidupan di muka bumi yang membutuhkan pengetahuan itu, dan bagaimana mengkonstruksikan pengetahuan dengan aktivitas itu sehingga mampu menjalani misi kita dan kegiatan-kegiatan kita secara benar seperti apa yang Allah tunjukkan kepada kita semua dan Nabi contohkan serta buktikan di eranya yang berkelanjutan sampai kehidupan berakhir. Kita akan lanjutkan kajian kita setelah menunaikan salat Isya berjamaah. Mohon izin kita jeda sejenak. Teman-teman, kita lanjutkan. Sebelum Isya tadi kita telah membahas bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan seluruh kegiatan hamba-Nya dalam menjalankan misi kehidupan di bumi ini terukur, rapi, dan juga memiliki basic pengetahuan sehingga semua kegiatan itu dilakukan dengan penuh kesadaran yang tertata dan informasi yang lengkap serta capaian-capaian yang mampu disiapkan dengan baik. Dan semua bekal-bekal itu diakumulasikan dalam satu nama, yaitu pengetahuan, ilmu, knowledge. Sejak manusia pertama diturunkan ke muka bumi, Allah memberikan bekal pertama kepada Adam alaihissalam bukan berupa materi duniawi seperti harta benda atau pangkat kedudukan, tapi Allah memberikan bekal yang diviralkan kepada seluruh kalangan makhluk yang tercipta sebelum Adam alaihissalam, khususnya penekanan kepada para malaikat bahwa Allah telah membekali Adam dengan pengetahuan, yang dengan pengetahuan itu ia bisa memetakan jalan kehidupan, memilih yang baik, meninggalkan yang buruk, sehingga bisa menepis kekhawatiran malaikat terjebak pada hal-hal yang kontraproduktif dengan misinya, perbuatan yang merusak, atau bahkan pertumpahan darah yang tidak diinginkan. Jadi, semua kegiatan kita di muka bumi ini, jika didasarkan pada ilmu yang benar, petunjuk yang benar, tentu akan mengantarkan kepada kesuksesan, kemudahan, kecepatan, dan puncak tertingginya, ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah, tadi saya tekankan sebelum Isya, sejak manusia pertama diciptakan, kalimat pengajarannya ditunjukkan dengan bentuk yang kuat, fi'il madhi sebagai penguat atau taukid, wa'allama, dan Allah benar-benar telah mengajarkan. Allah menekankan kepada kita untuk tahu bahwa Adam sebelum memulai tugasnya telah betul-betul diberikan bekal utama, yaitu ilmu. Dan juga Allah memberikan kesan bahwa dengan penunjukan kata ini, penggunaan kata dasar ini, berikan kesan bahwa dasar segala hal, pokok segala hal bersumber pada pengetahuan. Maka teman-teman sekalian, ini risalah berkelanjutan sampai manusia terakhir yang bertugas memberikan pencerahan, memberikan petunjuk pada seluruh manusia yang berkehidupan di muka bumi ini agar benar dan bahagia, sukses berkehidupan di muka bumi membawa tugas-tugas risalah yang disampaikan oleh para nabi. Maka kata yang digunakan setelah itu, allama, menjadi yu'allim. Baik itu diajarkan pada nabinya, rasulnya, bahkan dari nabi dan rasul ditransferkan kepada umatnya. Tadi saya contohkan ke era Nabi Muhammad, sebelumnya Nabi Isa alaihissalam juga menggunakan kata yu'allim. Misal kita bisa lacak di Quran surah ketiga, Ali Imran di ayat ke-48, paling kiri agak ke atas itu, wa yu'allimuhul kitaba wal hikmata wat tawrata wal injil. Dan katanya menggunakan kata yu'allim, wa yu'allimuhul kitab, dan Allah berkenan melanjutkan ya pemberian pengetahuan selanjutnya diberikan kepada Isa alaihissalam yang terus diikutkan kepada misinya sampai dengan selesai. Jadi setiap Nabi Isa alaihissalam akan melakukan sebuah tindakan, Allah berikan pengetahuan kepadanya. Setiap menyampaikan pesan,
Kemudian arahan-arahan, petunjuk-petunjuk pada umatnya, diberikan pengetahuan supaya umatnya melakukan segala hal dengan dasar ilmu yang benar. Dan demikian pula di era Nabi Muhammad SAW, seperti pernah tadi kita uraikan dan kita tekankan. Bahkan menariknya, di era Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad mengakumulasi semua jenis pengetahuan itu, bahkan ada beberapa ayat yang mengembalikan pada bentuk penekanan. Jadi dibuka dengan penekanan, di akhir risalahnya pada era Rasulullah SAW dengan penekanan pula dan keutamaannya. Seperti ditemukan Quran surah keempat, An-Nisa di ayat 113. Silahkan cek ya, cukup panjang, nanti menjelang akhir kita akan temukan وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. Dan Allah berkenan menegaskan dengan bentuk kata fi'il madhi, dan Allah benar-benar ya kan, mengajarkan kepadamu beragam pengetahuan yang bahkan belum kau ketahui, dan sungguh dengan itu Allah menyempurnakan keutamaan untukmu yang begitu besar ya kan? Karena itulah teman-teman sekalian, di era Nabi Muhammad SAW dengan kebesaran, keistimewaan, keagungan beliau sebagai Rasul yang terakhir, yang termulia, maka diakumulasikan beragam jenis pengetahuan di era-era sebelumnya, bahkan informasinya yang sebelumnya disampaikan kepada kita. Untuk itulah kita temukan informasi dalam Al-Quran, kisah Nabi sebelum era Rasulullah SAW, umatnya bagaimana, informasinya seperti apa. Ketika diakumulasikan semua itu, ditekankanlah pada Rasulullah untuk disampaikan pada umatnya. Gunakan pengetahuan dengan benar. Jika engkau bekerjanya begini, dasarnya seperti ini, maka hasilnya akan begini. Jika engkau menyalahi itu, menggunakan ilmumu dengan cara yang tidak benar, hasilnya akan seperti ini. Fir'aun bagaimana, Namrud bagaimana, Ashabul Aikah bagaimana, dan selanjutnya, dan selanjutnya, dan seterusnya. Nah, peta kehidupannya, seperti tadi kita tutup menjelang Isya, apa saja aktivitas-aktivitas yang akan kita jalani di muka bumi ini, yang dengan semua pemetaan itu, kita bisa menyiapkan ilmu yang sesuai, dasar yang sesuai dengan rencana-rencana kita, sehingga mulai hari ini, mulai detik ini, kita bisa memiliki ukuran yang strategis yang kita bisa lakukan ke depan. Oh, ini yang saya lakukan, ilmunya ini. Ini yang saya kerjakan, dasar pengetahuannya ini. Sehingga semua pekerjaan, aktivitas kita, basicnya bersumber pada ilmu yang benar. Baik, kita akan antarkan itu semua dengan pemetaan yang singkat, bahwa teman-teman, ini tidak saya hapus, saya dorong dulu ke sebelah kanan. Pada umumnya, aktivitas yang kita jalani dalam kehidupan di muka bumi atau di dunia ini, saya pernah terangkan, kalau tempat yang dipijaknya disebut dengan bumi, sifatnya disebut dengan dunia. Silahkan kembali melihat tayangan sebelumnya sehingga tidak terlampau melebar pembahasan kita. Saya tarik dari sini, panjang dari sini, karena kita tadi berhenti di sini. Aktivitas apa saja yang kita jalani dalam kehidupan di dunia ini. Ya, saya tekankan dengan sifatnya untuk memberikan kesan bahwa hidup kita begitu singkat. Dari kata dana, yadnu, dunuan, kemudian dunyaan. Sesuatu yang dekat, cepat, singkat, rendah. Semua yang kita kerjakan di dunia ini singkat sekali. Jadi kalau kita nggak siap-siap, nggak punya bekal yang cukup, nggak punya petunjuk yang jelas, maka kerugian itu terasa nyata. Ya, kayak nggak bisa memetakan apa yang akan kita kerjakan, sementara waktu berjalan terus. Ya, bayangkan kalau 24 jam kita berkehidupan, 24 jam. Kita nggak tahu apa yang mau kita kerjakan. Ya. Jangan kita lah, misalnya kan, ada yang nggak tahu apa yang mau dia kerjakan. Dari bangun tidur dia nggak ngerti apa yang harus dilakukan. Nggak punya pemetaan, nggak punya rencana, nggak punya basic apa yang harus dikerjakan. Maka banyak yang sia-sia. Ya, tiba-tiba waktunya berjalan cepat. Ya, bangun misalnya jam 4, tiba-tiba lihat jam, sudah jam 7 pagi. Kemudian tanpa sadar sudah jam 12 siang. Ya, pernah kan merasakan seperti itu? Itulah dunia. Semakin dekat ke kiamat, semakin dekat ke kiamat, semakin cepat rasanya waktu-waktu yang telah kita lalui. Kayaknya baru tadi, kayaknya baru kemarin gitu. Nah, sementara yang kayaknya lewat itu sudah tidak akan kembali lagi. Waktunya kan terus seperti itu berputar dan tidak akan pernah kembali. Maka ilmu penting untuk memetakan kepada kita sehingga setiap detik yang kita lalui menjadi berkualitas. Apa saja aktivitasnya? 1, ada yang terkait dengan aspek akidah, ya, yang menguatkan hubungan kita untuk terkoneksi dengan maksimal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Indahnya dalam Islam itu semua sudah dibahas dengan komplit. Ya. Kedua, implementasi dari akidah ini bentuknya berupa ibadah. Jadi ketika seseorang punya konektivitas dengan Allah, punya ikatan. Akidah itu dari kata aqadah, ikatan yang kuat, yang sulit dilepaskan. Nanti basicnya itu iman.
Bagaimana iman itu mengikat diri kita terkoneksi kepada Allah. Bagaimana supaya imannya kuat, ikatannya kuat. Nah, sifat ikatan itu disebut dengan akidah. Ya, Anda kembali ke kajian Tauhid di Mira, di bab akidah kita terangkan ini. Kemudian ada ibadah. Kalau sudah merasakan punya ikatan terkoneksi dengan Allah, maka bagaimana membuktikan konektivitas itu? Maka muncul ibadah, ya, untuk memerintahkan kepada kita, buktikan imanmu kalau kamu beriman. Seperti pembahasan yang sebelumnya. Maka di situ nanti ada tuntunan-tuntunan ibadah seperti sholat, ya kan, zakat, puasa, haji, umrah dan sebagainya. Setelah itu ada juga aktivitas kita selain yang terkait dengan Allah, hubungan kita dengan Allah, hablu minallah, juga ada hubungan kita dengan makhluk yang ada di sekitaran kita. Hablu minan nas disebut dengan muamalah. Ya. Dengan lingkungan sekitaran kita. Di situ ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan dan sebagainya. Nah, lalu segala hal yang mengatur tentang aktivitas ini tentu akan lebih nyaman jika ditunaikan dengan penuh etika. Ya, ibadah ada etikanya. Bagaimana kita menyiapkan diri kita terhubung dengan Allah, ya, menggunakan cara yang benar, bersikap yang baik, ya, bagaimana cara sholat yang baik, bagaimana merespon seruan Allah, gitu kan? Pun demikian dengan manusia pun seperti itu. Bergaul dengan ayah, bagaimana etikanya, bergaul dengan teman, dengan sejawat, dengan anak-anak dan sebagainya. Bahkan yang paling indah dengan binatang bagaimana? Ya, supaya terasa menyenangkan, membahagiakan, tidak melukai. Pun dengan lingkungan. Dalam keadaan marah boleh nggak nyabut tanaman dan sebagainya, nginjak dan seterusnya. Maka semua itu diatur pula apa yang disebut dengan akhlak namanya. Ada akidah, ibadah, muamalah, akhlak. Nah, kita itu hidup, ini 4 bagian ini saja. Yang semuanya ditujukan kepada siapa? Untuk ibadah kepada Allah, dalam rangka menunaikan misi hidup. 4 bagian ini. Yang semuanya ditujukan untuk mengimplementasikan misi yang Allah berikan kepada kita sebagai khalifah di bumi, fil ard. Ya, jadi 4 tambah 1 jadi berapa? 5. Petunjuknya diberikan oleh siapa? Allah melalui siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, menjalani ini semua itu butuh ilmu. Ya, kalau nggak ada pijakan ilmunya, nggak ada pijakan pengetahuannya, maka rapuh ini semua. Ya, saya ambil contoh begini, akidah misalnya, yang di dalamnya ada iman, yang menunjukkan keterikatan kita, ya, keperhambaan kita, penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini iman, kalau nggak pakai ilmu, rapuh. Ya, diberikan sembako bisa pindah. Anak-anak sekarang cuma dikatakan kalimat-kalimat harapan yang tinggi seperti angin surga, padahal menipu, ya, dengan kata-kata cinta, rayuan dan sebagainya. Dia menggadaikan akidahnya, hanya menukar iman dengan kata-kata yang dia nggak dapat apa-apa. Dia nggak dapat apa-apa dari situ, lalu dia gadaikan imannya. Anda bayangkan. Dan situasi sekarang bisa dirasakan lebih rumit. Kalau nggak punya ilmu, bahaya. Karena itulah kalimat pertama di dalam Al-Quran yang memberikan kepada kita kesan yang sangat kuat untuk menjaga akidah, menjaga iman itu dasarnya adalah ilmu. Quran surah ke-47 misalnya, ya, dengan nama Rasul termulia Muhammad SAW. Quran surah 47 ayat 19. Ya, jelas sekali. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ya, fa'lam. Maka mesti punya ilmu. Ya, kan di terjemahan tuh kalimatnya singkat, maka ketahuilah. Ketahui itu artinya punya ilmu untuk tahu. Itu fi'il amar itu. Ya, kan fi'il madhinya apa? Alima ya'lamu, ya kan? I'lam. Fi'il amarnya. Alima ya'lamu ilman, fa huwa 'alimun wa dzaka ma'lumun. I'lam, ya kan? Kalau ingin kita katakan dengan cepat menggunakan fa'lam. Hamzahnya wasal hilang di situ. Fa'lam. Maka cari ilmu, cari tahu, cari pengetahuan, belajarlah, gitu kan? Nah, ketahuilah, belajarlah. Belajar, cari ilmu untuk apa? Annahu, untuk menetapkan, memantapkan. Kan pakai anna tuh, taukid di situ. Ya, nun taukid di sini, fakilah lagi. Ya. Jadi di sini anna. Di situ harfu nasbin wa taukidin tansibul isma wa tarfa'ul khabara mabniun 'alal fathi. Mabniun 'alal fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Ya, huruf nasab itu kan yang menancapkan dengan kuat. Ya, kalau di gramatikalnya yang berharokat fathah, gitu kan? Kalau dia mufrad yang setelahnya berharokat fathah, jadi menasabkan yang setelahnya. Kalau dia bentuk jamak bisa jadi ada yang masih fathah, ada yang masih kasrah, kan, atau diganti dengan ya dalam kondisi tertentu. Tapi yang ingin saya tekankan, nasaba itu dalam akar katanya adalah menancapkan sesuatu dengan kuat. Nasabar rajulu asahu fil ard. Seorang menancapkan tongkatnya dengan kuat sehingga nggak doyah. Jadi kalau Anda ingin menancapkan akidah dalam jiwa, kuat, tidak goyah,
disuap, disogok, ya, minta ditanggalkan dengan sesuatu yang bahkan besar sekali, yang tak terkira dengan materi dunia, nggak mau goyah itu, maka salah satu syaratnya apa? Fa'lam, mesti ada ilmu. Ya, sekarang kalau ditanya begini, kenapa Tuhan Anda Allah? Mau jawab apa? Kenapa nggak pilih yang lain? Dari mana Anda tahu Tuhan itu Allah? Ya kan? Ya, kenapa nggak yang lain saja? Bagaimana menjelaskannya? Nah, di Islam itu Masya Allah, komplit teman-teman. Tidak ada satupun pembahasan yang nggak ada ilmunya. Nggak ada satupun. Maka kita tahu ilmu akidah, ilmu tauhid, babnya lengkap sekali, pilarnya ada 6. Ya kan? Dikenal dengan rukun iman, pilarnya 6. Yang pertama apa? Allah kan? Nah, iman kepada Allah itu diisi dengan ilmu, bukan cuma iman, ya saya yakin Allah Tuhan. Betul, bagus, syarat pertama terpenuhi, menuhankan Allah, muslim Anda. Jadi ketika asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sudah kunci Islam dapat, muslim. Tapi kalau jadi mukmin, kalau ingin jadi mukmin, imannya sampai ke hati, dari lisan turun ke hati. Ya kan? Bukan cuma dari mata saja, dari lisan turun ke hati. Nah, menurunkan ke hati supaya diikat dan jadi bimbingan kepada semua bagian tubuh itu, nah ini butuh ilmu. Karena kalau cuma di lisan, muslim, tapi belum tentu jadi mukmin yang kuat. Itu yang dimaksud Quran surah ke-49. Di ayat yang keberapa? 14. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Segelintir orang-orang Arab Badui mengatakan kami telah beriman. Ke sini levelnya. Turun ayat, katakan Muhammad SAW pada mereka, ya, kalian belum beriman serius, belum terikat dalam jiwa, belum jadi akidah tuh, kuat terikat, baru diucapkan di lisan, baru jadi muslim. Ya, kalau memang mau benar, sampaikan kepada jiwa, ikat. Mengikatnya pakai apa? Ilmu. Maka iman kepada Allah diikat, kata para ulama, buka kitab-kitab akidah dengan ma'rifatullah, kenali Allah, tahu sifatnya, tahu namanya, tahu cara mengesahkannya, tahu bagaimana mengkonstruksikan secara logis bahwa ya Allah itu Tuhan. Maka turun ayat-ayat nanti, ya, laisa kamitslihi syai'. Dasar pertama, maka yang harus disepakati secara logika, Tuhan nggak boleh sama dengan makhluk, mesti beda, 100%, totally different. Ya, harus betul-betul beda, nggak boleh sama. Kalau ada kesamaan sedikit pun, maka satu makhluk berpeluang jadi Tuhan. Maka logika berpikirnya Tuhan mesti beda dengan makhluk. Jadi kalau makhluk itu, misalnya, ya, mohon maaf, bersekutu, berpasangan, atau lahir dari keberpasangan, maka Tuhan nggak boleh. Makanya nggak boleh dilahirkan, nggak boleh melahirkan. Jadi kalau sudah ada yang hasil dari kelahiran, ya kan, atau dilahirkan atau melahirkan, maka bukan Tuhan. Itu sifat kemanusiaan. Maka yang lain pun berpeluang menjadi seperti demikian. Ya, atau misalnya, apalagi Tuhan harus lebih kuat dibandingkan dengan makhluk. Ya, maka jika makhluknya lemah, gitu kan, maka bagaimana bisa dipertuhankan atau punya sifat yang sama dengan makhluk yang lainnya. Dan demikian nanti banyak sekali kondisi-kondisi yang disampaikan oleh narasi-narasi yang kita bisa dapatkan berupa pengetahuan, bukan sekedar narasi. Ya, tapi di dalamnya ada pengetahuan yang menguatkan, membuat kita berpikir. Ajaran Islam itu begitu, nggak maksa, tapi diminta berpikir dan bertanggung jawab. Silahkan, Anda nggak dipaksa. La ikraha fiddin. Nggak ada paksaan kok berislam itu. Lakum dinukum waliyadin. Anda berhak memilih apa yang Anda ingin pilih, tapi pilihan itu mesti bertanggung jawab. Dan tanggung jawab itu basicnya pengetahuan. Maka orang Islam diminta oleh Allah, kuatkan pilihanmu itu dengan basic ilmumu, sehingga punya argumentasi yang kuat. Di soal bisa jawab, pulang mempertanggungjawabkan. Objektif kan ya? Nggak maksa, tapi disuruh belajar, setelah itu putuskan. Dan itulah resiko yang akan ditanggung ketika pulang menghadap Tuhan yang sesungguhnya. Ini teman-teman, jadi jangan sampai keimanan seseorang itu rapuh sehingga menggadaikan imannya hanya karena lemah ilmunya. Tuh, bab akidah saja ada ilmunya. Di mana keyakinan di muka bumi ini, agama di muka bumi ini yang mengajarkan pemeluknya untuk belajar ilmu tentang Tuhannya sehingga membuktikan kebenaran Tuhannya. Silakan cari. Anda akan temukan hanya di Islam. Kalau tidak percaya silakan, di agama manapun. Silahkan cari langsung dari kitab aslinya. Misal dalam Islam Al-Quran, kitab asli dan kitab sucinya. Silahkan lihat di petunjuk kitab aslinya, kitab sucinya, yang langsung meminta kepada para pemeluknya untuk mengetahui Tuhannya, belajar tentang Tuhannya, untuk membuktikan kebenaran bahwa itu Tuhan. Ya. Dan setelah itu silahkan kuatkan implementasi dari itu semua. Dan jadi pilihan bagi kita dan tidak memaksa siapapun untuk memeluk agama yang diyakininya, tapi bertanggung jawab dengan ilmunya. Yang paling hebat, Islam satu-satunya yang meminta pemeluknya untuk mengkaji Tuhannya, sehingga dia meyakini bahwa itu Tuhan yang benar. Silakan. Ya.
Dan disitulah Allah sangat pede mengatakan, innani anallah, la ilaha illa ana fa'budni. Sayalah Allah, nggak ada Tuhan selain saya, kata Allah. Dan buktikan kebertuhanan kalian kepada aku dengan menyembahku. Kalau nggak percaya aku Tuhan, silahkan riset, silahkan pelajari, silahkan analisis, sampai kau menemukan apa yang aku turunkan kepadamu, aku sampaikan adalah nyata kebenaran. Ya. Dahsyat ya. Diminta belajar, diminta kemudian bukan sekedar meyakini, buktikan lewat ilmu, dan kemudian akhirnya hasilnya diserahkan pada masing-masing, tapi bertanggung jawab dengan ilmu yang telah didapatkan itu. Allahu Akbar. Nah, setelah punya ikatan, konektivitas dengan Allah, ya kan, disebut dengan iman itu, dan punya ilmu kuat sehingga ditanya, kenapa pilih Allah sebagai Tuhan? Ini jawabannya, ini logikanya. Ya kan? Nah, terus bagaimana membuktikan kebertuhanan kita kepada Allah? Ya, mengimplementasikan, menampakkan keberimanan kita kepada Allah. Maka butuh bukti kan? Nah, pembuktiannya lewat apa? Ibadah ini. Maka dalam Islam pun lengkap tuntunan ibadah. Ada ilmunya juga. Contoh, saya beriman kepada Allah. Bagaimana membuktikan iman saya kepada Allah? Dengan menyatakan saya bertuhan kepada Allah. Maka diminta kita ibadah. Perintah pertamanya langsung sholat. Ya. Dan ini yang memerintahkan siapa? Tuhannya langsung. Ya. Bukan Nabi Muhammad. Ya, Nabi Muhammad itu diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan kepada umatnya. Beliau Rasul yang termulia, yang sangat luar biasa, yang sangat agung, diperintahkan oleh Allah menyampaikan kepada umatnya. Ini Allah perintahkan. Aku ditugaskan untuk menyampaikan dan mengajarkan caranya. Jadi dahsyatnya terkoneksi semua. Tuhannya langsung memerintahkan. Ya, cari dimanapun. Tuhan yang mengatakan, akulah Tuhan, yang lain bukan Tuhan, hanya aku Tuhan, sembah aku. Lalu memerintahkan begini cara menyembahku. Coba temukan. Lalu Rasul diperintahkan mengajarkan dengan sempurna awal sampai akhirnya. Dan gak ada satupun manusia yang bisa merekayasa itu. Dari mana Nabi Muhammad bisa tahu? Belajar dari mana? Awalnya dibuka begini, harus wudhu dulu. Di mana bisa ditemukan yang begitu? Cari. Ya, karena manusia terbatas dan gak sama pikiran manusia dengan firman Allah, firman Tuhan. Maka di sini kita temukan, ini nggak mungkin dari manusia. Gimana caranya bisa begitu? Ya, dan dahsyatnya nanti semua akan sama. Kita akan lihat nanti. Kembali ke Quran surah ke-20 Thaha ayat ke-14. Ini konektivitas antara iman dengan sholat. Quran surah ke-20 ayat 14. Innani anallahu la ilaha illa ana, iman. Terus pakai ilmu, fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi di sininya statement Allahnya langsung berfirman, innani anallahu la ilaha illa ana. Ilmunya ke sini, fa'lam annahu la ilaha illallah. Bagaimana koneksinya dengan ibadah? Fa'budni. Maka buktikan kebertuhananmu, keimananmu kepadaku dengan beribadah kepadaku. Bagaimana caranya? Wa aqimis sholata bidzikri. Untuk membangun konektivitas itu supaya ingat kepadaku, dirikan sholat. Perintahkan sholat. Nah, untuk sholat ada ilmunya. Kan? Karena kalau nggak tahu cara sholat, gimana bisa menyembah Tuhan, menyembah Allah, tapi nggak tahu caranya? Maka diperintahkan Rasulullah, langsung diperintahkan Rasul ya. Dan ini bisa dilacak dan semua sama teman-teman. Silakan, lacak dimanapun. Orang Islam sholat dengan petunjuk yang benar ya, bukan rekayasa sendiri-sendiri. Ya, madhabnya jelas itu, manhajnya jelas ya. Bukan manhajnya Asep misalnya, atau manhajnya Wah atau macam-macam dan sebagainya, tapi manhaj yang benar, manhaj Nabawi, madhabnya jelas Islami, yang terhubung seperti apa yang pernah kita pelajari. Fokus ke sini saja ya, jangan kemana-mana. Jadi diperintahkan Rasul untuk mengajarkan. Makanya syahadat kita kan ya menunjukkan konektivitas iman dengan ibadah kan bersatu. Ada dua kan pokoknya. Asyhadu an la ilaha illallah, ini akidah. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Cara mengimplementasikan akidah lewat ibadah itu Muhammad Rasulullah lewat sini. Petunjuknya lewat Nabi, nggak asal-asalan. Dan ketika Nabi diperintahkan mengajarkan, ayatnya jelas. Ini kembali ke tadi. Wa yu'allimuhumul kitab. Ya, wal hikmah. Jelaskan kepada mereka. Aku perintahkan salat, wa aqimus shalah. Al-Baqarah ayat 43. Wa aqimus shalah, salat kalian. Maka Nabi diperintahkan ajarkan kepada mereka cara salat. Maka Nabi mengajarkan dari awal sampai akhir. Ya. Di hadis Muslim misalnya nomor hadis 397. Ketika Nabi mengajarkan Khalad bin Rafi' Az-Zurayqi. Coba lihat tuh. Ayatnya ada, hadisnya yang menerangkan tata caranya ada. Ya kan? Prakteknya disebut dengan sunnah. Maka ayatnya, pedomannya langsung, petunjuk dari Allahnya Al-Quran, prakteknya sunnah. Ada Al-Quran dan sunnah. Dan mempraktikkan keduanya, kita itu Masya Allah punya jalur disebut dengan sanad. Transmisinya jelas, nyambung ke Nabi.
Umat dimanapun hidup sampai kehidupan berakhir, dia akan menemukan petunjuk ilmu yang tersambung pada Rasulullah yang mengajarkan ini semua. Dan dahsyatnya, nggak ada yang beda semua. Coba cek. Dari jumlah bilangan. Sehari yang pokok berapa? 5. Siapapun yang muslim tahu 5 waktu sholat. Ya, dari mulai subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Jumlah bilangan rakaatnya nggak ada yang beda. Ya. Subuh 2, zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4, 2, 4, 4, 3, 4. Apa kalau di Arab Saudi 2, di Indonesia jadi 1? Tidak. Apa di Amerika jadi 3? Tidak. Semua rata. Ini menunjukkan bersumber dari sumber yang sama. Dan bukan rekayasa manusia. Kalau manusia, penilaiannya kemanusiaan nanti. Oh, aku kan di sini begini, masa harus 2 sih, baru bangun sudah begini, dan seterusnya. Itu penilaian kemanusiaan. Tapi ketika yang memerintahkan Allah, semua bersumber dari Allah, dan Nabi bertugas untuk mengajarkan, hanya mengajarkan saja, diajarkan oleh Allah, ya, ditunjukkan lewat malaikat. Begini, Muhammad SAW, malaikat menunjukkan malaikat Jibril. Hadisnya kan sahih, sudah kita paham bersama. Ya, Nabi diminta ikut, maka ditunjukkan oleh malaikat sholat, Nabi ikut sholat di belakang. Ada yang silent seperti zuhur, asar, ada yang kemudian jahar dikeraskan seperti maghrib, isya, dan subuh. Bacaannya, semua sama. Takbirnya Allahu Akbar, silahkan cek. Ya, dari Arab sampai ke Amerika, sampai ke Pasifik, ya, sampai balik kemudian ke Asia Tenggara, semua sama, teman-teman. Di Indonesia itu ada berapa? Sekarang 38 provinsi. Coba cek di semua yang muslim itu, 38 provinsi, semua yang muslim. Berapa kabupaten di setiap provinsinya? Semua sholat. Kan kita itu Masya Allah, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda walaupun satu tujuan dalam konteks kebangsaan, kan? Di antara perbedaan itu apa? Bahasa, suku, kebiasaan. Tapi ketika sholat, sama semua. Silahkan cek, menghadap ke kiblat. Nyusun sapnya juga diatur. Gak bisa rekayasa-rekayasa sendiri. Makanya ketika merekayasa sendiri, pasti jadi kontroversi. Ya. Tapi ketika benar, gak akan ada masalah. Tuh. Lurus semuanya, rapi. Petunjuknya diatur. Menghadap ke arah yang sama. Coba lihat dari mulai takbir. Semua melakukan yang sama. Ngangkat. Gak ada satu ke barat, satu ke timur. Satu ke selatan, satu ke utara. Semua menghadap kepada arah yang sama. Berkata dengan kata-kata yang sama, Allahu Akbar. Di Arab Allahu Akbar, di Indonesia Allahu Akbar. Semua tempat, walaupun kita punya bahasa Padang, bahasa Jawa, Sumatera, di Medan, dan sebagainya, tetap ketika sholat Allahu Akbar. Gak ada Jakarta misalnya, Tuhan gua gede. Kan? Di Bandung, Allah anu agung. Coba silakan, gak ada. Semua Allahu Akbar. Ini menunjukkan bukan rekayasa manusia. Dan ada ilmunya. Dari takbir sampai salam. Dari mana Nabi Muhammad bisa membuat sendiri seperti itu? Mustahil. Nggak pernah sekolah. Dari mana inspirasi? Nggak ada inspirasi. Ini semua petunjuk wahyu. Diajarkan semua. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan ini pun ada ilmunya. Ilmu tentang sholat itu disebut fikih namanya. Fikih. Semua terkait ibadah, fikih. Apa itu fikih? Artinya paham, mengerti. Jadi kita diminta menunaikan sholat, bukan hanya sekedar sholat, sampai paham, sampai mengerti apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholat. Takbir, kita mengerti kenapa kita mengangkat tangan seperti ini. Ya kan? Dari mulai kenapa kita mesti sholat, untuk membuktikan kebertuhanan kita kepada Allah, bahwa kita ini mukmin, dasarnya itu dulu. Ya, setelah itu baru keberkahan dunianya, supaya tenang hati, supaya merubah perilaku, itu hikmah namanya. Ya kan? Tapi awalnya supaya membuktikan kita beriman kepada Allah. Karena bedanya orang beriman dengan yang belum beriman, itu penunaian sholatnya. Sholat enggak? Kan dibuktikan dulu. Ya kan? Kalau cuma bilang, ya saya juga mukmin, tapi buktinya apa? Kan amalan hati itu. Ya, seperti pernah kita bahas pada edisi-edisi yang lain. Aku mencintaimu, buktinya apa? Nikah. Ya kan? Baru kelihatan buktinya. Kalau cuma bicara, semua orang bisa bicara. Baik ya? Nah, maka dari itu ketika menunaikan sholat, kembali ke sini teman-teman sekalian. Ada ilmunya. Tidak diinginkan sekedar bertakbir, lantas kemudian salam. Kalau untuk menunaikan kewajiban, selesai. Tapi kalau ingin sholat yang bermanfaat, tanha 'anil fahsya'i wal munkar, merubah perilaku jadi lebih baik. Orang sholat itu pasti baik. Dulu jahiliyah, sholat khairu ummah. Jadi kalau ada orang sekarang terlihat sholat, tapi melakukan tindakan yang buruk, yang salah bukan sholatnya. Yang salah orangnya, musallinya. Nah ini sekarang kita ada, ya bisa dikatakan ghazwul fikri, perang pemikiran gitu kan. Ya, ini jadi berbahaya. Kenapa? Karena seringkali kita didekatkan kepada istilah-istilah yang disalahkan. Ya, bukan salah, tapi dijadikan salah. Supaya kita salah persepsi. Contoh misalnya, saya perhatikan beberapa kalangan, ya ada yang
tidak bisa membedakan mana Islam, mana Muslim. Ya, sehingga yang dikesankan Islamnya. Misal, Islam liberal, Islam eksklusif, Islam radikal, ya kan? Dan Islamnya selalu dihadirkan tuh kata Islam. Padahal Islam itu satu, ajarannya benar dari dulu sampai sekarang itu jalan benar. Ya, dan konsisten kebenarannya. Ketika orang mengerjakan jadi baik. Ya, yang relatif itu Muslimnya, penganutnya mau nggak menunaikan Islam dengan benar? Sholatnya benar nggak? Kalau benar pasti jadi baik. Ya, buktinya orang-orang dulu jadi baik. Umar, bagaimana latar belakangnya sebelum masuk Islam? Setelah masuk Islam, sholat jadi baik. Ya, Jundub bin Junadah seperti apa latar belakangnya? Setelah masuk Islam jadi baik. Ya, yang tetap jelek kan Abu Jahal, kan? Abu Lahab dan lain-lain sebagainya. Ya, mereka nggak beriman, nggak sholat. Ya, tapi ada orang-orang yang terlihat seperti sholat. Musailamah al-Kadzab, ya, di era Nabi. Setelah itu ketahuan sholatnya nggak benar. Begitu nggak benar ngaku Nabi misalnya. Ada yang begitu. Ya, ada lagi yang munafik Abdullah bin Ubay bin Salul. Sholat ngambil seperti saf pertama kayak orang betulan, padahal nggak serius. Ketika nggak serius kelihatan, oh, pada kewajiban-kewajiban militer desersi, ternyata berbuat makar dan sebagainya, karena sholatnya nggak betul. Jadi yang salah itu orangnya, bukan Islamnya. Ya kan? Jadi kalau ada orang kelihatan sholat, tapi dia juga menipu, tapi juga korupsi, yang salah bukan sholatnya, orangnya. Orangnya sholatnya nggak benar. Kemungkinan apa? Nggak pakai ilmunya, bukan fikih yang dia praktikkan. Nggak paham kenapa mesti sholat. Ya, sehingga itu yang disampaikan oleh Al-Quran sebagai isyarat fawailul lil musallin. Ada orang yang celaka, ya, karena kenapa? Mengeksploitasi sholatnya, gitu. Hanya pencitraan saja, menampakkan kepada orang bahwa dia pun sholat. Hati-hati tuh, kalau Quran sampaikan begitu akan muncul. Ya, mohon izin ya, saya menasehati ya, dan tolong jangan dipotong pada kondisi-kondisi tertentu. Musim-musim kampanye dipotong misalnya kan, wah ini begini, janganlah. Ya, kita biasakan belajar dengan utuh, ya. Kembali ke sini. Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai mengeksploitasi salatnya. Ya, nanti ada orang yang seperti pencuri, ya, khadaj kata Nabi SAW itu ya, yang sengaja mengurangi bacaan, pengen cepat-cepat, cuman pengen kelihatan, jepret kamera, pasang status, selesai. Ya kan? Alladzina hum yura'un. Nah, itu tadi, karena motifnya pencitraan, mengeksploitasi ibadahnya hanya ingin dilihat manusia. Ya, maka itu orang-orang yang tidak benar, orang-orang yang tidak benar. Maka kalau mau benar, belajar ilmunya. Coba izin ya, maaf sekali dengan kalimat ini. Tidak bermaksud apapun, hanya menampilkan kembali apa yang Quran tegaskan. Sederhananya begini. Dari sekian ruku dan sujud yang dikerjakan, sampai detik tadi Isya kita waktu Indonesia bagian barat yang senafas dengan itu. Berapa persen bacaan sholat yang Anda ketahui? Yang Anda pahami? Paham nggak dengan bacaan ruku itu? Sujud, doa yang antara dua sujud saat duduk itu, paham nggak? Sekarang bagaimana sholatnya bisa khusyuk kalau nggak ngerti yang dibaca? Ya, kenapa mesti sholat? Kalau paham dengan sholat, itu bahkan sebelum waktunya sudah ditunggu. Karena bukan sekedar menggugurkan kewajiban, ada janji yang Allah berikan pada waktu itu untuk membahagiakan kita. Karena itu panggilannya kebahagiaan. Hayya 'alal falah. Karena itulah ketika kita ibadah, itu mendorong kita dalam Islam itu untuk paham, untuk mengerti, pakai ilmunya supaya paham. Ya. Setelah itu zakat. Kita mesti paham konsep zakat. Kenapa berzakat? Kenapa disebut zakat? Ya kan? Terus berapa ukurannya? Kapan dikeluarkan? Apa hikmahnya? Sehingga kita mengerti, oh ini yang dimaksudkan. Oh ini dampaknya ke jiwa kita. Oh ini kebersihannya. Oh ini yang menjadikan masyarakat juga bahkan peduli dengan kita. Ada aktiva di dalamnya supaya Allah mengondisikan masyarakat senang, saling membantu, mendorong dan sebagainya. Gitu. Puasa. Kenapa kita puasa? Apa tujuannya? Apa indikator keberhasilannya? Ya, dan seterusnya. Sampai ke haji, umrah. Kenapa tawaf 7 kali? Kenapa disebut sa'i? Ya kan? Kenapa saat haji kita wukuf di Arafat? Kenapa disebut dengan wukuf? Kenapa di situ bentuknya tunggal? Arafah, al-hajju, Arafah, tunggal. Ya, tapi ketika disebutkan tempat, jamak sifatnya. Ya. Fa idza afadtu min Arafatin. Kenapa jamak bentuknya? Itu ada hikmahnya semua. Ya. Nah, kalau nggak paham, nanti sibuk dengan segala hal sesuai dengan perkembangan eranya. Sekarang orang tawaf live, lagi tawaf nih, lupa dengan apa yang dia kerjakan, ya kan? Sa'i demikian dan seterusnya. Nah, jauh-jauh padahal sudah nabung, jual ini, jual itu, kesana hanya untuk menggugurkan apa yang sudah dia lakukan itu, apa yang sudah dia kerjakan dengan keras persiapannya, tiba-tiba gugur. Kan riya itu menggugurkan amal kan? Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu riya'an nas. Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat berapa?
2, 6, 4. Paling kiri sebelah bawah kan, pojok. Ini ilmu. Jadi kita itu Masya Allah, semua diikat dengan ilmu tuh. Lalu, pancaran dari ibadah itu kemudian terimplementasikan salah satunya dalam bentuk sosial, bentuk muamalah. Jadi hablum minallah itu pancarannya hablum minannas. Orang yang punya hubungan baik dengan Allah pasti baik dengan manusianya. Orang kalau wudunya benar itu murah senyum, kan wajahnya Masya Allah. Coba lihatlah ulama-ulama itu kan, kalau hubungan dengan Allahnya baik, ibadahnya bagus, itu Masya Allah gitu, sikapnya, akhlaknya dan sebagainya. Dan hubungan dengan manusia juga baik. Ya terlepas dari tantangan-tantangan, ada juga manusia yang memang tidak cocok dengan ulama misalnya, kan? Ya ada juga yang seperti itu, tapi pada dasarnya ada karakteristik umum yang melekat pada keulamaan, ada konsistensi pada nilai-nilai kebaikan. Ya kan kebaikan lawannya salah, kalau orang biasa salah kan nggak cocok dengan baik, itu kan seperti itu. Ya walaupun diingatkan kadang terakumulasi keburukannya. Yang celaka itu ketika ulamanya nggak diikutin, yang salahnya diikutin, nah, itu yang repot. Ya udah tahu ulama ngasih tahu ini salah nih, malah ulamanya difitnah misalnya. Kan? Ya ulamanya dijelekan atau disebarkan sesuatu yang tidak tepat misalnya, itu yang fatal. Ya, dan pada akhirnya nanti ketika ulamanya sudah tidak ada, maka dampaknya kepada lingkungan akan terasa. Ya, hati-hati ya kalau ada ulama di lingkungan Anda, dihargai, dihormati. Ya, ketika sudah direndahkan misalnya dan tidak ada lagi, maka dampaknya kepada lingkungan akan sangat terasa, dan penyesalan itu selalu di akhir. Ya. Balik sini. Maka di sini ada muamalah. Muamalah itu interaksi dengan kehidupan. Ya. Maka Masya Allah ini sebagai pribadi, sebagai anak dengan orang tua, di Islam itu ada ilmunya. Bagaimana sikap anak pada orang tua, dia yang harus dilakukan, yang harus ditinggalkan. Ketika menjadi suami, ada ilmunya. Ya, coba jadi suami, jadi istri, sebelum menikah ada ilmunya. Supaya mempelajari ini kehidupan rumah tangga, bahkan dirinci masalahnya. Ya, contoh, kita temukan Quran surah 4 An-Nisa ayat 34. Ya, begitu Anda jadi suami, ini jadi istri, ini tugas pokoknya. Suami 2, istri 2. Suami lakukan seperti ini. Ini untuk yang infak. Untuk yang infak, yang nafkah sifatnya. Ya, nafkah itu singkatan dari infak. Cara mencarinya begini. Yang biasa, Quran surah kedua ayat 168. Yang cepat, Quran surah 2 ayat 172. Yang lebih cepat lagi, Quran surah ke-7 ayat 96. Semua desainnya lengkap sekali. Ya, kalau sudah sukses, ini ada skema zakatnya. Zakat malnya, Quran surah 9 kan ayat 103, dikeluarkan di Quran surah 9 ayat ke-60, terus urut. Ya, kalau mau diinfakkan pada keluarga dekat, Quran surah kedua ayat 215. Yang umum Quran surah kedua ayat dari mulai 261 ya sampai 263. Runtut sekali. Yang istri begini cara menjaganya. Kemungkinan terjadi salah komunikasi seperti ini. Apa yang harus dilakukan? Begini menjalinnya. Kalau begitu fatal, cari orang-orang terbaik untuk konsultasi dari keluarga. Ayat 35-nya muncul. Jadi, kita itu diajarkan, bahkan sebelum menjalaninya, ilmu. Jadi, di rumah tangga ada ilmu. Ya, jadi kakek ada ilmu, jadi nenek ada ilmunya. Jadi, kalau nggak digunakan ilmunya, maka repot menjalaninya. Nggak usah jauh-jauh dulu gitu. Terus setelah itu mau kerja nih. Masya Allah, baru mulai berangkat aja udah ada ilmunya. Dan ilmunya selalu terintegrasi dengan yang ini. Kita diajarkan kan, dari berpakaian aja udah bismillah, ikatan iman kita. Ya kan? Terus ada doanya. Bagaimana berpakaian yang baik, ya kan? Seperti apa kita menjalani pekerjaan, di jalan mesti ngapain, doanya ada. Berangkat kerja aja ada doanya. Ya, bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Allahumma inna na'udzubika an nadilla aw nadalla aw nadhilla aw nuzalla aw nadhlima aw nuzlama aw najhala aw nujhana 'alaina aw nabghiya aw nabgha 'alaina. Naik kendaraan ada lagi. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Safar jauh lagi ada lagi. Allahu akbar, dan seterusnya. Masya Allah. Di mana ditemukan? Di agama mana kita bisa dapatkan? Semua kegiatan kita ada basic ilmunya. Dan doa itu yang kita sebut doa, bukan hanya menjadikan kegiatan jadi ibadah ke sini, bukan. Tapi saat yang bersamaan isinya bimbingan menjalani kegiatan itu. Makanya silahkan cek setiap doa yang mengiringi kegiatan pasti beda satu dengan yang lainnya. Dari mana kemampuan Nabi Muhammad ngarang doa yang banyak di semua kegiatan? Dari mana kemampuannya? Gak ada. Ya, karena Nabi Muhammad itu Rasul, maka Allah yang ngajarkan kepada beliau. Ini doa masuk kamar, ya kan? Doa masuk rumah, yang keluarnya begini. Bahkan ke toilet begini, sampai kakinya diatur. Masuk kiri, keluar kanan. Ini doa masuk, ini doa keluar. Ke masjid begini, ya kan? Makan begini, semua dari bangun tidur sampai tidur lagi. Dan itu isi doa itu, kalau kita baca, kita pahami itu dengan ilmunya, itulah bimbingan cara kita menjalani aktivitasnya.
Ya, di profesi apapun ada di sini. Bahkan nanti para ulama membuat bab khusus tentang muamalah. Ya, yang di pemerintahan di Sahih Muslim Kitabul Imarah tentang tata negara. Di situ ulama ngirim risalahnya diteruskan lagi sampai jadi kitab dikodifikasikan. Misal Al-Ahkam As-Sultaniyah karya Imam Mawardi. Dari milih pemimpin sampai ini sampai itu terus sampai tata kelola negara. Apalagi misalnya kita ambil lagi tentang kesehatan, ya. Ada Kitabul Marid, ada bagaimana perjalanan kesehatan itu, bagaimana mengondisikan kita dekat dengan Allah sehingga imun kita bertambah dan sebagainya. Jenis-jenis penyakit sampai muncul kan Ibnu Sina, Avicenna itu, ya kan? Mewujudkan sebuah kitab dari mulai Kapitas Selekta Kedokteran, Al-Qanun fit Tibb sampai Asy-Syifa, korelasi antara fisik dengan bagian roh dan seterusnya, itu indah, Masya Allah. Ya, kita semua temukan ada basic ilmunya. Ya, sampai kajian-kajian yang sifatnya ilmiah. Dan pada akhirnya di Islam itu selalu tauhid ilmu, terkoneksi, terintegrasi dengan ini. Jadi nggak ada kegiatan muamalah yang nggak ada kaitan dengan ibadah, selalu ada hubungan. Ya, apa Anda kira ketika Anda jadi geolog misalnya, ya, ahli di bidang bumi misalnya, atau astronom, ahli dalam bidang luar angkasa dan sebagainya, apa nggak ada kaitan dengan ibadah? Ada. Justru ketika Anda pintar di bidang ilmu Anda, itu kepintaran tertingginya ketika Anda kenal Allah sehingga Anda sujud. Gitu. Ya kalau cuma jadi doktor di bidang A, bidang B, yang lain juga bisa. Standarnya bukan iman, cukup belajar selesai. Tapi bagi orang beriman, apa konektivitas ilmu dengan imannya? Karena ilmu dengan iman itu terangkai bersamaan. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Quran surah 58 kan, ayat 11 itu. Ilmu dan amal itu, ya ilmu dan iman itu bersamaan. Kapan ulama dikatakan benar-benar ulama? Ketika khasyah kepada Allah ini. Punya akidah yang kuat. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Gitu. Jadi itu yang dimaksud inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkarun fi khalqis samawati wal ard. Ujungnya apa? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Jadi kalau Anda cuma untuk melihat bumi ke bawah, menemukan ragam bebatuan ada kodenya, lalu Anda katakan dengan bangga, inilah hasil pengetahuan saya, itu masih biasa. Tapi ketika Anda katakan Rabbana ma khalaqta hadza batila, siapa yang mampu membuat ini, menciptakan keindahan segala rupa ini, lalu muncullah iman Anda, tunduk Anda sujud, kharru sujada, kenal Anda dengan Allah, itulah ilmu. Kok bisa Maurice Bissell itu, ya, ketika menggali, melihat, baca-baca tentang Fir'aun, ditemukan ini bisa awet, ya ternyata tiba-tiba ada kandungan garam, ketika diambil itu ada kandungan garam di dalam muminya itu. Baca Quran, selesai semua. Apa yang terjadi? Tunduk. Ketika tunduk, Muslim. Gitu. Karena tingkat tertingginya itu kenal Allah. Kalau pandai-pandai nggak kenal Allah, ngapain belajar tinggi-tinggi nggak kenal Allah? Aneh kan? Udah belajar tinggi-tinggi nggak kenal penciptanya. Ya logika yang ringan, walaupun nggak sama persis gitu ya. Walaysa kamitslihi syai'. Ya, maaf sekali. Anda dilahirkan oleh ibu, dikandung-kandung, dilahirkan berjuang dengan kematian, dirawat, diberi ASI terus sampai tumbuh dewasa, sampai Anda pintar. Setelah pintar, levelnya doktor, bahkan profesor, doktor macam-macam, nggak kenal ibunya yang sudah menyusuinya, memberikan segala untuknya, berjuang untuknya, didedikasikan segala untuk, nggak kenal ibunya. Kira-kira jadi kebanggaan tuh gelarnya. Jadi kebanggaan nggak gelarnya tuh? Ya, apa manfaatnya profesor, dokter dan sebagainya kalau dengan semua itu bahkan nggak kenal ibu sama sekali? Sekarang, Allah dengan Rahman dan Rahimnya, ibu tuh cuma diberikan bagian kecil rahim. Allah tuh sifatnya, dia Rahman, dia Rahim. Memberikan udara gratis, memberikan kesehatan, memaafkan kalau salah, mengampuni kalau berbuat dosa. Memberi Anda pengetahuan, ya kan? Memberi Anda rizki, berkehidupan, nyaman, enak, tenang, hidup, menikmati kehidupan dan sebagainya. Terus Anda belajar sampai pintar, begitu pintarnya, betul-betul pintar, nggak kenal Tuhannya. Apa manfaat dari semua gelar itu? Bagi saya tidak cukup pintar. Mohon maaf. Ya, itulah sebabnya puncak kepintaran tertinggi itu ketika dia mengenal Tuhannya. Itu poinnya. Ya. Jadi teman-teman sekalian, intinya adalah di semua kegiatan kita itu basicnya pengetahuan. Dan hebatnya, cara menjalani itu pun ada etikanya. Disebut dengan akhlak. Akhlak pun ada ilmunya. Itu kan? Bagaimana berakhlak kepada Allah saat mau sholat. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Ya anak cucu Adam, kenakan pakaian yang bagus, yang layak, yang elok ketika mau sholat. Diundang manusia bagus-bagus, dipersiapkan. Tukang jahit dipesan-pesan sampai orangnya dibook kan, dan sebagainya. Hanya untuk hadir apa?
di acara manusia, memenuhi panggilan. Sekarang Allah panggil memberikan segalanya, maka masa tampilan biasa-biasa. Ada akhlak di sini, akhlak pun ada ilmunya. Akhlak kepada orang tua, akhlak kepada orang dewasa dan sebagainya. Itu Masya Allah. Dan ini semua teman-teman ada dalam hudan berupa Al-Quran. Jadi Al-Quran itu adalah inti kehidupan kita, kurikulum kehidupan. Pedoman hidup kita di situ. Itulah puncak ilmu ada di situ. Makanya saya agak rewel, maaf, rajin-rajin, semangat terus dengan Quran. Hadirkan Quran dalam jiwa kita nih. Hadirkan. Kalau sudah bawa Quran, yang pertama minimal dapat ketenangan. Terus melihat sesuatu tuh dengan tenang, damai. Kan jiwa yang tenang melahirkan pikiran yang cemerlang kan? Aktivitas yang gemilang kan? Ya, itu teman-teman sekalian. Setelah itu nanti kita pelajari, keluarkan ayat-ayatnya sesuai dengan bidang-bidang kita, pilihan hidup kita. Itu pasti demi Allah. Sudah pasti, sudah terbukti di masa-masa lalu. Dan terus diwariskan kurikulumnya. Sampai kita kembali kepada Allah. Semua sukses. Nggak ada yang nggak jadi. Cuman yang jauh dari Quran dan yang nggak yakin dengan Quran nggak dapat. Tapi sepanjang kita ikuti, seperti orang dulu melakukannya, value-nya kan selalu sesuai dengan kehidupan kita. Di masa kapanpun. Bawa ini. Setelah itu rincian di hadis. Makanya para ulama bikin bab-bab kan. Al-Bukhari misalnya bikin 97 topik, keluarkan aja. Setelah itu riset sesuai kebutuhan kita. Karena era kita kan beda dengan sebelum-sebelumnya. Tapi value-nya tetap akan dibawa. Keadilan, kejujuran, semangat. Itu kan? Konektivitas dengan Allah. Itu dibawa kemanapun, di era kapanpun, pasti jadi unggul. Pasti itu. Ya, karena Quran itu selalu ya, salihun likulli zaman wal makan, wa muslihun likulli akhwal. Memperbaiki setiap keadaan dan berkesesuaian dengan setiap era. Ya, kalau nggak percaya silahkan coba. Ya, buktikan, rasakan, bedakan rasanya dan pasti akan terasa bedanya. Ini poinnya teman-teman sekalian. Jadi, wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah ingin menegaskan bahwa sejak manusia pertama itu tercipta, sebelum risalahnya dimulai untuk menjalani misi kehidupan di bumi itu, maka Allah menanamkan bekal pengetahuan. Ya, dan mengajarkan, karena punya fitrah kenabian. Adam itu nabi, Adam manusia. Karena beliau nabi, maka diajarkan seperti semua fitrah kenabian. Ya, nah kita manusia bukan nabi. Jelas ya? Nggak ada nabi, nggak ada wakil nabi, nggak usah aneh-aneh, kan? Ya, sudah santai saja, nggak usah aneh-aneh. Nabi sudah selesai, risalah sudah ditutup, kita tinggal menjalani saja. Sekarang ada para ulama meneruskan risalahnya, tinggal ikuti saja, kan? Karena itu tugas kita saat ini adalah bagaimana mengeluarkan dan menggali potensi-potensi ilmu yang Allah tanamkan pada diri kita. Kalau Nabi langsung diajarkan, karena punya fitrah kenabian. Kalau kita manusia bukan Nabi, ditanamkan potensi. Jadi di diri kita ini ada potensi. Apapun kalau mau dipelajari, pasti bisa dilakukan. Sekali lagi ya, apapun yang mau dipelajari digali, pasti bisa dilakukan. Ya, dan niatkan semua baik. Jadi catat ini, tidak ada manusia bodoh. Ingat ya, tidak ada manusia bodoh. Karena semua manusia yang terlahir ditanamkan oleh Allah, oleh Tuhan kita yang Maha Esa, semua potensi kepintaran yang didesain untuk menyesuaikan dan memberikan maslahat dalam setiap tahapan-tahapan kehidupan yang ia lalui. Manusia bodoh itu udah di lagu, dan sekarang udah nggak banyak diperdengarkan lagi, kan? Ya, baik. Jadi pada intinya semua punya potensi, dan itu riset membuktikan bahwa kita ini makhluk cerdas, pintar, tinggal mau diaktifkan saja. Ya kan? Kalau sudah diaktifkan, digali, maka akan muncul berbagai kedahsyatan yang sebelumnya tidak pernah dirasakan. Makanya belajar. Makanya apa? Belajar. Itulah yang menjadikan risalah pertama yang turun kepada Rasulullah. Pesan pentingnya belajar. Baca, gerbangnya bacaan Iqra. Ya, Iqra. Tuh lihat, Iqra pun nggak lepas dari bab iman dan ibadah. Nggak cuma Iqra. Kalau cuma Iqra, semua Iqra bisa dilakukan. Tapi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Selalu integrasi itu ada. Makanya saya katakan tauhid ilmu. Jadi belajar dimanapun, di kampus manapun, pada puncaknya kenal Allah. Dan silahkan dedikasikan dengan ilmu yang didapatkan untuk menyumbang asihkan apapun yang bisa kita lakukan di tempat yang kita pijak. Kalau sekarang kita di Indonesia, bagi kami ya, yang orang Indonesia, izin, bagi barangkali beberapa menyimak dari negeri jiran misalnya, dari Malaysia, atau ke Brunei, atau yang lain-lain yang menyimak pelajaran kita pada saat ini. Ya, di tempat yang Anda pijak, itulah amanah yang Allah berikan pada kita. Al-ardu yang tempat kita pijak. Bagi saya, kami orang Indonesia, ini amanah kita Indonesia. Cintai negeri kita. Cintai. Nah, makanya yang belajar itu, belajar silahkan terus. Apalagi kalau negara memberikan beasiswa misalnya. Yang serius belajarnya.
Ya, apalagi orang beriman. Kalau Anda muslim, Anda beriman, serius. Itu diikat dengan ayat loh. Iman dipertaruhkan. Quran surah 9 ayat 122. Wa ma kana al mu'minuna liyanfiru kafah. Tidaklah setiap orang beriman itu semua berjuang ya pada aspek militer misalnya. Semuanya tidak harus demikian. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din. Pasti ada segelintir di antara mereka itu yang kelak jadi cendekiawan, jadi yang ulama, gitu kan? Orang-orang pintarnya, orang-orang bijaknya, negarawan dengan pengetahuannya. Yang apa yang mereka lakukan? Dia tafaqahu tuh fikih itu pakai ta dan tasydid. Fikih saja sudah paham. Tafaqquh itu berusaha serius untuk paham. Jadi orang beriman tuh kalau belajar, dia berusaha serius belajarnya, nggak main-main. Apalagi yang dapat beasiswa keluar itu kan tanggung jawabnya kan besar itu. Masyarakat kan membayar itu. Ya dikumpulkan lewat pemerintah, diberikan kemudian bagiannya untuk para pelajar tuh. Baik yang di dalam apalagi yang keluar negeri. Maka serius belajarnya. Ya, adik-adikku teman-teman tuh ya yang belajar di luar khususnya di bidang-bidang agama misalnya atau teman-teman yang di umum dan ayatnya belum selesai waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Ya kalau teman-teman sudah sukses, sudah pintar, sudah menguasai, pulang, bangun negeri, pulang kampung, bangun. Pemerintah menyiapkan skemanya. Ini pakar kita, ini di bidang A, bidang B, bidang C. Fasilitasi saat pulang. Kumpulkan, wadahi mereka dan beri kesempatan membangun negara, membangun negeri dengan bidang masing-masing. Ulama Bali, siapa pakar tafsirnya, pakar hukumnya, pakar macam-macamnya, berikan keteduhan, pencerahan yang berkemajuan, ya, bisa berkumpul sama-sama, kemudian bangun relasi. Nah, jadi kalau kita bisa jadikan itu sebagai satu petunjuk yang nyata bisa terrealisasikan itu sangat luar biasa. Pulang lagi, bangun lagi. Ya, makanya dari daerah-daerah itu kalau bisa, kalaupun dari pusat ya ada penugasan untuk kembali ke daerahnya. Lalu bikin peta sejak belajar tuh. Daerah saya perlu ini, konektivitaskan. Kemudian dengan pimpinan daerah setempat. Jadi di research dari situ. Begitu pulang, langsung terapkan. Saya kira insya Allah akan ada perubahan. Dan itu risalah keislaman, terkoneksi semua. Dan itu ibadah. Itu ibadah, ya. Itulah ilmu. Nah, sehingga Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala menyampaikan, ya, siapa yang menginginkan dunia, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Maka dia mesti memiliki basic ilmu yang kuat. Waman aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang menginginkan akhirat itu pun bakalnya pakai ilmu. Kalau nggak tahu ilmu, salat subuh besok nanti 3 rakaat kan, dengan pakai ilmu. Waman aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang menginginkan keduanya, atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah fa'alaihi bil ilmi. Maka tetap basicnya adalah ilmu. Jadi pertemuan kita di malam hari ini untuk menyimpulkan bahwa kehidupan kita diperintahkan oleh Allah melalui Al-Quran, diajarkan Rasulullah SAW agar selalu memiliki bekal pengetahuan yang kuat untuk dibawa dalam bersikap, bertindak, atau melakukan aktivitas apapun dalam berkehidupan. Insya Allah kalau paham itu, maka kehidupan akan lebih nyaman, lebih tentram, lebih enak. Kan hukum dunia juga berlaku kan? Semakin tinggi ilmu, semakin gajinya berbeda, salarinya kan nggak sama kan? S1, S2, S3, jabatan, eselon 1, 2, 3, 4 kan beda-beda. Gitu kan? Apalagi kalau tambah iman, wah itu Masya Allah, ilmu tambah iman tuh nggak capek hidupnya. Ya, disiapkan, Allah berikan semua kelengkapan-kelengkapannya, gitu kan? Dan seterusnya, insya Allah teman-teman sekalian. Nah kemudian thumma aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Lalu Allah membuktikan itu semua dengan mengonfirmasi pada malaikat. Kalian kan enggak diberikan misi itu, nggak tahu bekalnya seperti apa. Coba kalau kalian merasa memang sebaiknya malaikat misalnya yang membawa pesan-pesan itu, membawa misi itu, nah bagaimana? Bisa nggak mendapati bekal yang seperti manusia telah mendapatinya? Maka malaikat kemudian menyampaikan bahwa inilah rencana Allah yang sangat luar biasa. Malaikat tak punya kemampuan, memang manusia yang layak mengembannya. Ya, satu sisi Allah mengangkat kita, para manusia, bahkan dalam viralnya di kalangan malaikat itu untuk menunjukkan betapa agungnya kehendak Allah Subhanahu wa taala jika sudah Allah berkehendak dengan menugaskan kita sebagai manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memakmurkan dan membawa misi kehidupan di muka bumi ini. Ya, sisi yang lain kita juga diingatkan untuk selalu melihat sesuatu itu dengan argumentasi yang benar. Ini kan Masya Allah, Allah mengajarkan bagaimana cara berdialog. Bukan dengan menghujat, bukan dengan menyalahkan, bukan dengan mencemooh, tapi mendudukan gagasan dihadirkan. Silahkan berdiskusi dengan elegan, bukan arogan. Argumentasinya jelas, visinya, misinya, dan sebagainya. Itu yang diajarkan dalam Islam. Allah saja mengajarkan kita adab untuk itu semua. Maka bagaimana dengan kita yang bukan Tuhan? Ya, maka jangan sampai menyalahi aturan-aturan yang bahkan Allah sendiri telah mencontohkannya. Ya, itu saya kira pelajaran terpenting malam ini yang bisa kita dapati waktu Indonesia bagian Barat, teman-teman sekalian.
Terima kasih membersamai pertemuan malam hari ini. Maafkan saya belum mampu menjelaskan dengan baik seperti apa yang Anda mungkin harapkan, belum mampu membimbing dengan lebih baik seperti mungkin apa yang Anda harapkan pula. Tapi mudah-mudahan apa yang diberikan ya Allah ridhai sehingga mampu bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Mohon terus didoakan supaya saya bisa istiqamah setidaknya